Iya, selamat pagi rekan-rekan ini di tag pagi-pagi. Jadi selamat pagi aja salamnya. Ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi ya. Ini tentang algoritma. Jadi kalau belajar tentang algoritma, saya jadi ingat masa-masa kuliah ya. Cuma emang algoritma ini sih di masa kuliah dulu nggak pernah tahu atau nemu ya. Tapi sebenarnya konsensus algoritma ini udah ada dari 89. Ya, 89 sih yang saya tahu. 89 itu konsensus algoritma yang populer itu Paxos ya. Terus sekarang ada lagi RAF itu di tahun 2014-an sampai 2015-an ya mulai populer ya. Nah, kita akan membahas dua algoritma konsensus ini, RAF dengan Paxos. Tapi karena RAF lebih baru ya, ini pembahasannya lebih eh, terlihat mendominasi si RAF ya. Seharusnya kan kalau algoritma lebih baru, dia harusnya lebih improve dari algoritma yang cara kerja algoritma sebelumnya sih. Oke. Hmm. Oke, sekilas tentang konsensus. Jadi konsensus itu sebenarnya apa sih? Ya, konsensus itu sebenarnya masalah yang mendasar ya ketika kita mengelola distribute computing ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya server lebih dari satu atau dua ya, biasanya arsitekturnya terdiri dari dua server application server dan dua database. Nah, itu bisa juga itu udah bisa disebut sebagai sistem terdistribusi ya gitu. Jadi biasanya masalah yang timbul kan gimana caranya kita menghandle ketika ada server yang mati, layanan kita tetap hidup ya. Jadi di sisi customer itu tidak merasakan downtime apa-apa. Nah, ini suatu mekanisme untuk menghandle hal tersebut. Jadi ketika ada masalah, si algoritma ini eh, diekspektasikan bisa menghandle masalah tersebut, dan ketika semua servernya mati, data itu tetap utuh ya. Gitu sih. Jadi ketika mau recovery datanya bisa dipakai di data yang latest terupdate. Oke, itu sekilas tentang konsensus ya, algoritma konsensus. Ini dia. Jadi kurang lebih seperti ini, ada tiga poin penting sih dari algoritma konsensus ini. Jadi intinya semua node atau server itu di sistem yang didiskusi di suatu sistem itu harus setuju dengan value tertentu ya. Terus terus kedua, ketika ada server ya, tadi yang saya mention, ketika ada server yang downtime itu dipastikan fungsi-fungsi tetap berjalan. Terus ketika ada majority file seperti semuanya server semuanya down, itu data tetap terjaga ya atau konsisten sih. Terus yang ketiga ya, gimana caranya? Ya itu tadi, ketika semua server mati, data itu tetap terjaga, jangan ikut-ikutan datanya hilang juga. Nah, ini tiga poin penting dari algoritma konsensus ya. Nah, ini gambarannya biasanya algoritma konsensus itu terdiri dari minimal tiga atau lima ya, lima server sih. Gitu. Jadi dari sini bisa tersedia cadangan atau backup server ketika ada minor minor failure ya. Gitu sih. Oke. Hmm, nah ini. Nah, sebelumnya udah kita bahas algoritma konsensus itu ada dua yang populer ya, Paxos sama Graph. Nah, Paxos ini terlebih dulu lahir ya, dia di tahun 89. Jadi kalau Paxos itu ada beberapa terms ya yang bisa difokuskan. Dia ada proposer, acceptor, atau learner. Ya, learner. Jadi proposer ini maksudnya server-server yang mengajukan value yang sesuai. Jadi ketika ada quorum, yang mencapai quorum, baru value itu yang yang akan disepakati dan distribusikan kepada apa followernya ya. Jadi dari sini sih kalau dilihat di gambar di sebelah kanan, Paxos sama Rapid ini udah kelihatan sih jelasnya kompleksitasnya ya. Kalau si RAF kan lebih simpel. RAF itu topologinya itu atau termnya itu cuma ada leader sama follower.
Jadi leader itu yang di node atau server yang dipercayakan sebagai sumber yang terpercaya ya untuk mendistribusikan nilai-nilai yang berhasil diproses untuk kemudian value atau datanya di share ke follower ya gitu. Jadi tugas follower cuma menerima data dan mengecek si leader ini masih aktif atau enggak. Kalau misalnya leadernya tidak aktif atau ada downtime, follower itu yang akan menghentikan peran si leader itu. Nah ini konsep Raf sama Paxos. Sebenarnya sih nggak ada masalah ya Paxos sama Raf. Cuma masalahnya itu Paxos itu ya itu lebih kompleks ya. Terus kalau misalnya mau dipelajari gitu sama mahasiswa baru atau pelajar baru itu lebih sulit ya, lebih kompleks. Nanti di slide selanjutnya akan ada datanya sih. Itu statement itu valid atau enggak ya. Cuma kalau lihat sekilas ya di gambar ini memang ada beberapa function yang lebih lebih ya daripada RAF. Jadi sebenarnya kalau dalam hal menjaga availability sama keutuhan data sih sebenarnya Paxos nggak ada masalah ya, cuma itu lebih kompleks saja. Oke, nah ini dia. Jadi si RAF ini sebenarnya ditemukan atau dikembangkan oleh Diego Ongaro dan John Osterhout. Terakhir sih kalau saya cek, Diego ini gelarnya PhD ya dari Stanford University, masih muda juga. Nah, si John Osterhout ini Profesor Stanford ya. Nah, ini dua orang ini yang mengembangkan algoritma ini. Jadi misi mereka yang gimana caranya mengembangkan konsensus algoritma yang mudah dan yang mudah dimengerti ya. Terus yang kedua ya sama dengan Paxos ya. Dan gimana caranya algoritma itu mudah dipelajari tapi tidak meninggalkan value-value ya yang bisa di achieve seperti itu tadi ya, fault tolerance dan performance-nya nggak kalah gitu atau nggak jadi lebih lambat gara-gara lebih mudah dipelajari. Nah itu misi mereka. Terus mereka juga apa namanya me, apa ya bahasanya dikompos sub problem ya. Jadi kan kalau di termnya Paxos itu ada proposer, aseptor sama learner ya. Jadi itu kan ada beberapa fase yang harusnya bisa dipotong dan mereka memotong fase tersebut dan convert fase tersebut di RAF itu jadi hanya leader dan follower aja. Jadi leader dan follower ini ya itu di di satu server ya jadi. Nah ini komparasinya ya Ki komponen yang tadi saya mention. Jadi kalau di Paxos ya ada proposer, acceptor sama liners ya. Jadi proposer itu ya node atau server yang nge-propose value untuk dipilih ya. Jadi semuanya bisa nge-propose value yang dipilih gitu. Value ini maksudnya apa sih? Yaitu jadi ketika ada end user hit traffic ya, itu kan traffic itu eh, diolah sama application server ya. Nanti kan dia menghasilkan suatu file tertentu gitu. Nah, file tertentu itu biasanya diterima oleh node-node yang misalnya kita punya tiga server ya. Jadi tiga server itu nanti diterima bisa ganti-gantian nerimanya. Nah, tadi kan dari tiga server itu kan bisa beda-beda ya value-nya ya. Jadi node-node itu bisa nge-propose value tersebut ya. Ketika dia mencapai jumlah quorum ya value itu yang disepakati dan yang akan disebarkan sih gitu. Terus kalau RAF ya simple aja. Ya udah jadi ada satu leader aja yang nerima value itu terus langsung disebarkan nanti ke follower. Selama leadernya masih hidup ya udah dia yang dipercaya sebagai penyebar atau membagi value kepada follower-follower yang terkoneksi ke leader tersebut sih. Ini perbandingan singkatnya dari key komponen dari Paxos dan RAF. Nah ini Paxos algoritma state-nya ya ini tadi sorry. Nah ini jadi si proposer select proposal number dan mengirimkan prepare request. Jadi ada fase sebelum disetujui ada fase yang namanya prepare ya, prepare request. Jadi si node-node itu mengajukan suatu
nilai ya kepada member-member server di member-member server atau node ya yang saling terkoneksi. Terus ketika mencapai jumlah quorum, si akseptor baru menerima gitu. Dia juga bisa 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 apa namanya? Bisa nge-reject juga ya ketika suatu node atau server itu mengajukan nilai yang tidak sesuai quorum. Terus si asetor ini ketika menyetujui ya baru di disebarkan ke node lainnya gitu. Nah ini ya ada dari sini saja sudah ada 4 fase ya di Paxos. Nah si Raf ini dia mencoba mengeliminasi menjadi 3 fase aja sih. Jadi Raf itu terdiri dari leader, follower, dan kandidat. Ya leader ya tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Dia menyebarkan value yang diterima kepada followernya. Nah ini sebenarnya real world usage dari Paxos ini sebenarnya sudah banyak yang menggunakan ya. Sorry ini bukan Paxos ini RAF ya. Jadi RAF ini ini salah titel. RAF ini udah banyak digunakan di berbagai bahasa. Ada Golang, JavaScript, Erlang, Scala, Haskell, C++, Scala, Ruby, C biasa, Java, Ruby, Python juga sudah bisa mengimplementasikan algoritma ini dari berbagai bahasa ya. Ini udah bisa terlihat sekilas sih bahwa si RAF ini sangat ya lebih mudah ya diadaptasi atau dipelajari dibandingkan Paxos ya. Nah, kalau teman-teman biasa berinteraksi dengan tools di bawah ini nih, Paxos ini di reward usage-nya itu digunakan oleh Google Spanner sama Apache Zookeeper. Nah, ini mungkin kalau yang pakai bare metal ya pasti familiar pakai Apache Zookeeper ya kalau punya punya Kafka server ya. Biasanya Kafka server pakai Zookeeper juga. Nah, itu di belakangnya dia memakai algoritma konsensus yaitu Paxos. Terus selain itu si Hasikab konsol ini juga sebelum tahun ya sebelum tahun 2016 dia memakai Paxos juga ya. Se- Kemudian ketika ada RAF ya dia baru menggunakan RAF di tahun kalau nggak salah di akhir 2015 ya. Dan dia si konsol ini mengubah algoritma konsensusnya menggunakan RAF. Nah, terus kalau teman-teman biasa menggunakan Kubernetes, nah itu teman-teman secara nggak sadar juga ikut mengelola atau menggunakan algoritma konsensus RAF ini ya. Karena biasanya kan kalau cluster Kubernetes itu menggunakan etcd ya sebagai key value servernya ya. Biasanya etcd kan minimal terdiri dari tiga node ya. Dan di dalamnya juga harus gimana caranya bisa file over dengan smooth ketika ada satu node yang masalah. Nah, etcd ini dari awal sudah menggunakan HV ya. Terus kalau misalnya teman-teman biasa atau sehari-harinya menggunakan Kubernetes tapi di bare metal terus menggunakan Rancher. Nah, Rancher itu juga dia di belakangnya menggunakan RAF juga ya. Jadi dari sini juga kelihatan bahwa RAF ini memang sudah proper ya sebagai algoritma yang dipercaya untuk menjaga atau menghandle sistem failure atau menjaga konsistensi data ya. Ini kan termasuk tools yang populer juga nih Rancher, Consul sama etcd. Sip. Nah, nih. Nah ini conclusionnya. Jadi ini siapa founder tadi itu dia kan goalnya ingin menciptakan algoritma yang mudah dipelajari ya algoritma konsensus. Nah ini mereka melakukan survei. Nah dari hasil surveinya skala 1 sampai 5 ini RAF ini memang terbukti lebih mudah dipelajari ya dan diadaptasi ya. Jadi dari hasil survei ini diketahui ya memang benar mereka telah berhasil menciptakan algoritma yang mudah
eh, pelajari atau diadaptasi ya. Jadi hasil hasil apa namanya survei ini teman-teman sebenarnya bisa akses juga ya di papernya mereka di paper tesis mereka sih. Mereka telah mencantumkan hasil survei ini dan memang dari data ya valid bahwa algoritma yang mereka kembangkan si RAF ini memang mudah dipelajari dan diadaptasi. Oke, ini kesimpulan akhirnya dari RAF ini memang algoritma konsensus yang mudah dipelajari. Terus tadi udah terlihat dari cara kerja atau diagram flow-nya. Kalau Paxos kan lebih rumit ya, ada beberapa stepnya juga lebih banyak. Kalau si RAF ini lebih sedikit ya. Terus dari hasil survei juga ternyata para mahasiswa lebih mudah mempelajari RAF gitu. Jadi tanpa menyampingkan fungsi fault toleran dan konsistensi data, si RAF ini bisa mengakomodir algoritma konsensus dengan lebih mudah ya dipelajari ya. Terus yang kedua, ideal untuk distribute sistem yang membutuhkan konsensus. Nah, ini udah terbukti dari tools yang tadi yang populer seperti Rancher ya. Rancher, terus etcd, terus konsul yang tadinya pakai Paxos akhirnya migrate ke RAF juga. Nah, itu membuktikan bahwa memang algoritma ini handal dan mudah ya, mudah dipelajari sih. Terus dokumentasinya juga lengkap ya, support developmentnya ya lengkap. Ini saya buktikan sendiri, papernya lengkap, terus dokumentasi dari berbagai bahasa juga lengkap gitu. Nanti kalau teman-teman mau cek, silakan aja. Kalau nggak salah nama URL itu raf.github.io ya, atau bisa di searching aja sih raf GitHub. Nah itu lengkap ya dokumentasi mereka. Jadi mereka sudah menyediakan panduan-panduannya juga ketika teman-teman mau develop sistem atau tool sendiri menggunakan algoritma ini, mereka udah menyediakan guidance-nya ya. Jadi misalnya apa aja yang function apa aja yang mesti dikembangkan, terus protokol apa yang digunakan untuk berkomunikasi itu udah lengkap mereka dokumentasikan ya di dokumentasi dan paper yang mereka publish sih. Oke, mungkin ini aja akhir slide saya. Jadi itu kesimpulannya. Jadi nggak ada salahnya teman-teman eh, mempelajari atau mengetahui algoritma konsensus ini ya. Jadi di tengah gempuran AI ya, dan tren vibe coder yang apa namanya kita mau ngoding tapi nggak perlu skill khusus, ya algoritma ini menjadi oase ya. Oase itu maksudnya ya sebenarnya vibe coder itu kan kalau misalnya emang mau ngoding ya cepet, tapi kalau mau scalable ya teman-teman harus mengetahui atau mempelajari tema-tema seperti ini sih gitu. Jadi kalau mau scalable ya masih banyak masih banyak teman-teman yang perlu dipelajari atau diketahui ya. Mungkin itu aja materi yang bisa saya share. Terima kasih.